Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita berbicara tentang perumpamaan ini, tak usah lagi ada khotbah, karena Yesus sendiri sudah menerangkan. Nanti ku terangkan lagi kan yang jatuh di berbatu-batu, sudah diterangkan oleh Yesus, dan itulah semua aplikasinya. Tapi memang ada kata-kata di sini yang mungkin perlu juga kita perdalam. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Didengarnya tapi tak kemana hatinya ya. Dipandangnya tak dilihatnya, tapi sudah dipandang. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang ada yang mengatakan ya, mendengar suara-suara dari luar yang kita dengar ya. Kadang-kadang kita membuat telinga kita tuli untuk mendengar suara yang dari dalam. Nah ini kan, songodo, gini. Akhirnya yang kita dengar dari dalam tidak kita dengar lagi. Padahal ada suara hati sebenarnya kan. Tapi karena pengaruh orang lain, gosip, atau kadang-kadang dengan iklan, inilah makanan yang paling enak. Padahal sudah tahu kita sebenarnya enggak enak ini. Lama-lama menjadi tulilah dan tertutuplah telinga atau suara yang dari dalam itu. Ada segerombolan katak ini kan melompat-lompat. Rupanya ada lubang, jatuhlah 2 ekor katak ke dalam, agak dalam lubangnya itu. Dan yang lain, kata-kata itu mulai melihat, matilah ini kawan ini, mana bisa lagi dia keluar. Tapi kata itu mulai melompat, yang satu lompat, dan yang di sekitar ini kata, kau usah melompat, kau gak bisa, kau mati kau nanti, tunggu dulu sampai habis kembali tenagamu. Tapi yang satu terus melompat, jangan, aduh, gitu. Wah, semua marah kan. Akhirnya dilompatnya dan sudah sekian lama matilah dia. Kata yang satu lagi melompat dan kawan-kawannya juga mengatakan jangan, tapi terus dia lompat, Semua sudah memarahinya, ambil lu tenagamu, lompatnya, dan berhasillah dia. Sesudah diteliti apa sebenarnya kan, katak yang berhasil itu tuli. Jadi dipikirnya atau didengarnya menyemangatinya kata Allah itu, hatam, semangat. Padahal sebenarnya tidak. Sementara kata yang mati tadi, karena didengarnya tak bisa kau, lama-lama tak bisa dia. Justru yang tuli itu yang berhasil. Apa yang mau kita ambil dari cerita ini para bapak dan ibu sekalian ya? Yang tadi memang kalau dikatakan Yesus sudah sangat jelas menerangkan banyak hal, ajaran-ajaran. Tapi untuk orang rupanya didengarnya seperti ini tadi kan, didengarnya. Tapi Allah banyak kali cakap Yesus ini langsung tertutup hatinya kan. Mungkin karena orang, Yesus anak, seperti yang orang Nazaret itu kan, kawan sekampungnya, bapaknya si Yosefnya, ibunya si Maria, kita kenalan. Tertutup, tak bisa lagi. Mereka lihat, tapi entah apa yang dilihatnya. Mereka dengar, tapi entah apa yang didengarnya. Sudah akhirnya tertutup hati. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang itulah risiko yang diberikan oleh Allah ya. Bisa kita memilih. Sebenarnya benih yang ditabur selalunya benih yang baik. Jadi bukan kesalahan benih. Semua benih yang ditabur itu, apakah di pinggir jalan, apakah di tengah semak berduri, berbatu-batu, dan tadi di tanah yang subur, semuanya benih itu baik. Jadi persoalan bukan benih, bukan yang dikatakan oleh Tuhan. Persoalan ialah manusianya, hatinya.
Ada memang ketika diberikan pandangan atau berikan nasihat atau diberikan pengarahan, ada orang yang tak mau mendengar walaupun dengarnya, dan tak mau mengerti walaupun sebenarnya dimengertinya, tapi tak mau dia. Jadi Yesus akhirnya dikatakan tadi memberikan perumpamaan, contoh dari memang kebudayaan pertanian ya, agrikultur, yang itulah tadi sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi dan sangat mudah sebenarnya dimengerti juga. Yang di pinggir jalan, batu-batu, semak belukar dan benih yang tumbuh di tanah yang subur, sangat mudah dimengerti. Namun yang paling sulit ialah bagaimanakah kita untuk mendengar itu dan menjawab. Kadang-kadang kalau dikatakan itu menjawab, sudah kita dengar dan sudah kita tanggapi, tapi yang tadi itu bisa tuli hati, atau kita mendengar orang tapi kita tidak mendengar lagi diri kita. Disinilah yang bahaya. Seharusnya setiap yang datang itu kita resapkan dan kita dengar apa sebenarnya semuanya itu menurut apa yang dikatakan oleh Yesus yang ada dalam diri kita. Jangan karena pengaruh-pengaruh dari luar akhirnya apa yang ada dalam hati kita, yang benih yang dalam hati kita itu menjadi tidak kita tumbuhkan. Bapak dan Ibu, memang bagaimanapun mendengar sangat ada hubungannya itu dengan mencintai. Jadi dikatakan itu mencintai, katanya bukan bagaimana kamu mendengar sabda Allah. Kalau kita cinta kepada sabda Allah, tapi rupanya mencintai ialah bagaimana kita menerima, bukan mendengar. Kalau mendengar bisa, kalau rame-rame kan pakai musik, pakai ini dengar, tapi bagaimana kita menerima? Para bapak dan ibu, saya kira disitulah masalahnya. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari kita mendengar sabda, kita renungkan, boleh dari luar, tapi jangan menjadi tuli yang dari dalam hati kita. Dan bagaimanakah kita mendengar? Dengan cinta, pasti akhirnya kita menerima. Amin.